televisi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, Tuhan yang boleh memberikan sukacita, Tuhan yang boleh memberikan damai sejahtera bagi kita untuk hari ini boleh bersekutu bersama, beribadah bersama, dan boleh memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau rilekskan diri kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan minggu ini, menit tiap menit, detik tiap detik, dan hari tiap hari. Pasti ada kebaikan Tuhan buat kita. Dan saya yakin setiap individu yang ada di sini setiap hari boleh bertemu dengan Tuhan. Rema, membaca doa, Alkitab, dan juga mengagungkan namanya setiap hari. Amin. Amin. Terutama untuk hari ini, hari yang benar-benar istimewa, hari yang sangat spesial, hari di mana Tuhan sangat senang dikuduskan, dilayakkan dan diagungkan. Kita mau bersama-sama mengagungkan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan terlebih lagi, kita boleh mengingat setiap kebaikan Tuhan. Dan untuk saya pribadi amat sangat diberkati. Dan untuk minggu ini, saya boleh mempunyai tim yang sangat istimewa. Karena untuk program yang baru di televisi ini,
Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa. Kami datang di sini bukan untuk mencari sesuatu yang buat aku, tetapi kami boleh tertuju pada Yesus Kristus yang boleh menjadi juru selamat buat kami. Dan kami hadir di sini. Kami mau beribadah, Tuhan. Kami mau menanggalkan setiap beban kami, permasalahan kami, biarkan kami boleh tanggalkan, Tuhan. Dan kami mau datang di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Mungkin dengan hati kami yang hancur, hati kami yang bersuka cita, kami mau tertuju padamu, Tuhan. Kami mau muji Tuhan. Kami mau belajar bagaimana Tuhan terus berkarya buat kami. Dan kami boleh menikmati bagaimana Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah, Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyiapkan hati dan pikiran, Tuhan. Saat kami boleh menyanyi, saat kami boleh memuji, saat kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Muksin, yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema dan menjadi matahari kami. Dan saat kami boleh mendengarkan, Tuhan, kami benar-benar fokus, Tuhan, hanya tertuju padamu, Tuhan. Biarlah firman itu jangan lalu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Saat kami kembali, saat kami pulang, Tuhan, biarlah firman itu boleh terus tertempel. Dan bahkan kami boleh berbagikan, boleh share ke teman-teman kami di dalam hari-hari kami, Tuhan. Bukan kita kudus di hari Minggu saja, tapi biarlah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan kembali nanti saat ibadah kembali minggu depan. Tuhan terus berkarya buat kami. Jangan biarkan kami, Tuhan, jatuh di dalam lubang yang sama, lubang dosa, Tuhan. Tapi kami mau, Tuhan, Tuhan angkat kami, dan kami boleh bangkit, dan kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh menang di dalam Kristus, dan kami boleh berjalan bersama Yesus, bergandengan tangan dengan Yesus. Ingat, Tuhan kita luar biasa. Jangan sia-siakan. Saat ini kami boleh menyerahkan, Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan. Kami boleh serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pemusik, WL, dan semua yang boleh ikut bagian di dalam ibadah-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh memberkati, dan orang-orang yang masuk, orang yang datang boleh juga terberkati dan kembali tidak menjadi sesuatu yang sia-sia dan sesuatu yang luar biasa. Tuhan boleh terima, Tuhan, buat mereka semua. Kami menyerahkannya, Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita mau menghitung yuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama mungkin ada kesehatan, ada teman-teman yang amat-sangat memberkati kita, komunitas yang baik, setiap tantangan yang sudah boleh keluar sebagai pemenang, setiap apapun perihal yang sudah boleh Tuhan berikan kita kemenangan dalam hidup. Kita mau mengingat dan kita mau menghitung semuanya, karena Tuhan sungguh mengasihi kita dan kita mencintai Tuhan. I love you, Lord. I love you more than anything. I love you, Lord.
atas semua perbuatannya. Kau yang berjaya atas seluruh bumi. Betapa hebat, kami mau mengakui kehebatan-Mu, dahsyatnya Allah kita. Di tempat ini Tuhan. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa
mau persiapkan hati kita untuk setiap apapun yang belum terselesaikan. Mari mengakui kesalahan kita, setiap pelanggaran kita. Kiranya Tuhan yang boleh mengampuni dan menyucikan, supaya firman yang boleh kita dengar hari ini boleh masuk ke dalam relung hati yang terdalam dan boleh melayakkan kita untuk dapat mendengar firman-Nya. Mari kita katakan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat hanya Engkau maha Tuhan tinggi. satu-satunya penolong kami. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak Karena kami punya Engkau Tuhan Yesus, Kau kekuatan Kau segala sumber kekuatan kami, gada kami Tuhan. Thank you Lord, pertolongan-Mu. Katakan, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Mari jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, Pertolongan-Mu pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa di surga, kami mengimani setiap syair lagu yang kami ucapkan kepada Tuhan, bahwa tidak ada pertolongan lain yang bisa menolong kami dengan begitu dahsyat, begitu luar biasa selain daripada Tuhan sendiri. Kami hanya bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah kami pun dikuatkan oleh firman Tuhan pagi ini, sehingga kami pulang dengan penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Kami dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapa, urapilah kami masing-masing tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena itu Bapa, urapilah, biar Engkau sendiri yang berbicara. Juga melalui hamba-Mu, juga kepada hati kami masing-masing. Bapa, terima kasih, Engkau sendiri yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kita masih mempelajari Mazmur. Minggu lalu kita belajar dari Mazmur pasal yang kedua. Dan hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal ketiga. Hanya di bulan Agustus saja, jadi beruntung saudara yang hadir. Selama bulan Agustus ini saudara akan mempelajari Mazmur 2, 3, 4, dan 5. Kemudian nanti di bulan Kolose kita akan mencoba, bulan September kita akan belajar kitab Kolose, bukan bulan Kolose belajar kitab September, kebalik ya. Jadi September kita akan belajar surat Kolose. Jadi maksudnya nanti beberapa tahun kita bergereja di sini kita sudah mempelajari semua kitab ini ya. Wah, ini saya sudah belajar semua ini karena sudah mendengar khotbah di TLCC setiap minggu. Nah, kita masih belajar di di kitab Mazmur pasal yang ketiga hari ini. Saudara, Mazmur itu ditulis berdasarkan pengalaman dari setiap orang yang belajar dari Tuhan. Jadi mereka mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, susahnya, senangnya hidup, dan Tuhan menolong. Dan ketika berpengalaman dengan Tuhan itu mereka menulis lagu. Minggu lalu kita belajar dari Mazmur 2. Nah, Mazmur 2 ini kita melihat bahwa begitu dahsyatnya Tuhan, begitu luar biasanya dan berdaulat atas segala sesuatu. Saudara masih ingat itu bahwa Dia adalah Tuhan kita, Dia Raja kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Tidak ada satupun kekuasaan di dunia ini yang bisa mengalahkan Dia. Nah, karena itu kita bersandar kepada Dia. Dan kita belajar bahwa tidak ada satupun yang bisa melawan kita karena Raja kita begitu dahsyat. Tidak ada satupun. Di sisi lain kita juga belajar bahwa karena Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Kita belajar bahwa Dia bukan cuma, ini banyak orang mengatakan, Dia adalah Tuhan kita, Raja kita, tidak juru selamat kita, dan tidak sepenuhnya menjadikan Dia sebagai Raja kita. Kenapa? Karena banyak orang Kristen mengaku Yesus berdaulat atas segala sesuatu, sehingga memanipulasi kata-kata itu dengan mengatakan Yesus berdaulat, berkuasa atas segala sesuatu sehingga apapun kebutuhanku Dia bisa penuhi. Oke, Dia bisa penuhi, Dia bisa cukupkan. Dan setiap ketika Tuhan kita luar biasa, kita selalu mengatakan apapun persoalanku Tuhan bisa bereskan. Amin. Tetapi kalau Dia adalah Tuhan kita yang berdaulat atas segala sesuatu, pertanyaannya adalah apakah Dia berdaulat atas hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena banyak orang hanya menjadikan Yesus Kristus sebagai apa? Serba, apa aja ada. Tapi ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, kita tidak mau. Kita tidak memilah-milah berkat Tuhan. Apapun yang Tuhan beri, saya akan terima. Tapi kita memilah-milah perintah Tuhan. Ini yang salah dari kehidupan orang Kristen. Dan saudara tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Dia masih memberikan banyak sesuatu berkat kepada kita. Dia masih memberikan terus kesempatan kepada kita.
sekalipun kita memberontak kepada dia. Minggu lalu kita melihat dia raja kita, dia berdaulat atas hidup kita. Dan kali ini kita akan melihat dia sungguh amat baik dalam hidup kita sekalipun kita sendiri memberontak kepada dia. Lihat Mazmur pasal 2, kita akan melihat dari Mazmur pasal 2 ini. Saudara, Mazmur pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, saudara baca di situ, saudara akan ketemu dengan keluhan-keluhan pemazmur, teriakan pemazmur, penderitaan si pemazmur untuk diungkapkan kepada Tuhan. Jadi ini lagu yang dia tulis ya. Jadi Mazmur itu artinya lagu, syair lagu. Tidak seperti lagu-lagu lain, Mazmur itu ditulis berdasarkan pengalaman. Jadi dia mengalami sesuatu dan dia menderita, lalu dia cerita kepada Tuhan, penderitaannya itu dia ungkapkan kepada Tuhan. Lalu dia bebas dari penderitaan itu, dia juga ungkapkan itu kepada Tuhan. Dia lagi berdosa, dia ungkapkan itu kepada Tuhan. Ini jadi berdasarkan pengalaman rohani tiap-tiap orang. Jadi ada banyak lagu yang ditulis yang bukan berdasarkan pengalaman mereka. Gitu kan? Pura-pura aja. Ini dialami semua orang loh lagu ini. Oh iya, tapi you sendiri alami tidak? Belum tentu dia alami. Ini kekuatan dari pemazmur. Saudara nanti saudara di rumah buka Mazmur 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saudara akan merasa sangat terhibur dari kata-kata pemazmur. Dan di dalam Mazmur 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu saudara akan menemukan bahwa pemazmur berada di dalam keadaan tertekan. Dan banyak kisah di dalam pemazmur. Daud berkata dalam Mazmur pasal 42, 43, why you so downcast of my soul? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia merasa ada sesuatu tekanan yang ada di dalam dirinya. Dan saudara, Mazmur pasal 2 ini juga merefleksikan hal yang sama ketika banyak orang Kristen berada di dalam tekanan. Daud berada di dalam tekanan. Coba kita membaca Mazmur pasal yang ketiga, Mazmur pasal ketiga, ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ada kata Sela di situ. Bukan berarti saya tulis di situ karena nama anak saya Sela. Ada hanya anak saya itu tidak ada hanya. Sela itu banyak tafsiran, tidak kurang jelas juga, tapi biasanya itu membiarkan musik untuk bernyanyi. Lalu kita merenungkan apa yang tadi diucapkan. Jadi saudara nanti kita akan lihat poin-poin ini. Saudara renungkan apa yang diucapkan oleh firman Tuhan. Ya aku juga mengalami itu. Bagian kita saatnya kita tenang, kita mengalami. Nah saudara lihat ini. Daud berkata, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Nah kita ditolong oleh ada keterangan di atasnya di ayat 1 itu mengatakan bahwa dia menulis Mazmur ini ketika dia lari dari Absalom. Saudara tahu siapa Absalom itu? Absalom adalah anak dari Daud yang memberontak. Jadi saudara bisa bayangkan, jadi saudara bisa baca dari 2 Samuel pasal 15, 16, 17. Di situ disebutkan cerita Absalom mengadakan kudeta terhadap orang tuanya. Dia mencoba bertahun-tahun menarik hati bangsa Israel sehingga Daud dikudeta. Dia harus pergi. Dan bukan hanya itu, dia mengatakan bahwa betapa banyaknya lawanku. Saudara lihat sini, dalam ayat 1 ini dia bicara kepada Yehova, Allah, kepada Tuhan
yang diucapkan namanya ketika Musa melihat semak yang terbakar itu, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dia berkata mencurahkan perasaannya kepada Tuhan. Jadi ketika dia berada dalam tekanan seperti ini, dia mencurahkan perasaannya kepada Tuhan. Nah, saudara lihat, ini Daud loh, dia raja. Dia raja dan dia bisa tertekan. Perhatikan, tidak ada orang yang tidak kebal terhadap tekanan. Tidak ada orang di dunia ini yang mengatakan, saya tidak pernah stres, saya happy terus, saya senang terus, saya suka cerita terus. Tapi ada saatnya hidup kita berada di dalam bawah yang paling dalam. Berada di dalam kekelaman yang paling gelap dan kita merasa tertekan. Apa yang terjadi pada Daud? Dia mengatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Lalu dicerita kepada Tuhan apa yang menjadi persoalan dia. Sehingga kita bisa lihat di sini, enggak ada salahnya kalau kita bercerita waktu kita berasa tertekan. Harus cerita kepada Tuhan. Salah tempat saudara bercerita, maka salah juga nasihat yang saudara berikan, yang saudara dapat. Benar kan? Kalau saudara berada dalam suatu masalah, saudara lari kepada orang-orang dunia, saudara akan mendapatkan nasihat yang salah. Langkah pertama yang diambil oleh Daud ketika dia berada dalam tekanan adalah dia bercerita kepada Tuhan. Cerita saja. Mungkin dengan cerita seperti itu, saudara mungkin kadang-kadang gini loh, kita tuh suka kalau berdoa ya, sedang sakit ya. Tuhan aku sakit, tolong sembuhkan. Kita banyak permintaan, sembuhkan ini, saya mau gini sembuhkan. Coba kalau ungkapkan, Tuhan ini loh, ini perutku bagian sini sakit. Dan kalau aku sedang bangkit dari tempat dudukku, terasa sakit sekali. Itu kan hal yang biasa maksudnya. Kita cerita seperti kepada orang lain, padahal dia Tuhan kita. Hal seperti itu membuat kita merasa tenang. Karena kita tahu kepada siapa kita bercerita dan dia mau mendengarkan kepada kita. Mendengarkan keluhan kita. Jadi pada waktu Daud mengatakan, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Dan kita akan lihat apa yang terjadi pada Daud. Karena tadi disebutkan dia lari dari Absalom anaknya. Bagaimana perasaan saudara kalau ada anak ingin membunuh saudara? Kita bunuh anak kita. Kita tidak bunuh, dia ngancam kita. Itu perasaan Daud. Bisa gak dia melawan Absalom? Dia bisa kerahkan. Tapi Absalom selama bertahun-tahun dia keliling Israel, mengambil hati setiap orang Israel. Lagi pula ganteng sekali orangnya. Ganteng. Lebih ganteng lah dari Daud. Pasti itu. Perbaikan keturunan katanya. Pasti dia ganteng, dan rambutnya panjang, elok, dan semua didekati oleh Absalom. Jadi dia mendapat simpati. Nah ketika Daud mengatakan betapa banyaknya lawanku. Dia bercerita bahwa banyak orang yang datang kepada Absalom dan ingin membunuh dia. Lihat, ada Ahitofel, penasihat Daud. Dia memberontak. Ahitofel itu adalah penasihat utama Daud nyebrang ke Absalom. Dia nyebrang ke Absalom. Lalu kita lihat lagi ada Amasa, dia keponakan Daud, dipercaya oleh Daud. Menyebrang ke Absalom. Lalu ketika dia keluar dari Yerusalem, dia bertemu dengan Simei. Simei itu adalah anggota keluarga dari Benyamin. Dia adalah penggemar fansnya Raja Saul, dan ketika dia melihat Daud, dia berdoa supaya Daud dikutuk oleh Tuhan. Banyak sekali. Dan setiap orang lari. Semua orang Israel condong kepada Absalom. Nah, keadaan dia adalah pada waktu itu seperti inilah kira-kira. Kalau saudara
berada di dalam melakukan sebuah bisnis misalnya. Saudara punya bisnis dan bisnis saudara bangkrut karena ditipu oleh rekan kerja. Bangkrut ditipu oleh rekan kerja. Dan saudara minta tolong dengan teman-teman yang lain dan tidak ada yang mau menolong saudara karena semua udah lari ke teman yang menipu saudara itu. Tidak ada yang menolong. Dan saudara susah sekali, keluarga mungkin ada tagihan yang mesti dibayar dan keluarga kacau. Lalu saudara karena dalam keadaan tertekan itu, saudara pergi ke dokter dan dokter bilang kamu punya penyakit stadium, kanker stadium lanjut dan ini tidak akan bisa diobati. Mungkin seperti itu. Karena kalau kita lihat Daud, dia diancam untuk dibunuh. Saudara, keadaan Daud berat sekali. Berat sekali. Kita semua punya tekanan-tekanan seperti itu. Kita punya stres. Mungkin persoalannya berbeda. Tapi paling tidak kita semua punya persoalan sendiri. Dan kita berat sekali untuk menghadapi itu. Dan kita mengatakan semua tidak memihak kepada saya. Semua tidak suka kepada saya. Sudah berada di dalam sebuah keadaan yang menyedihkan. Nah, firman Tuhan mengatakan, mungkin dikatakan di situ aku tidur dengan nyenyak, kata Daud. Mungkin saudara nggak bisa tidur karena itu. Kesehatan makin menurun dan saudara stres tiap-tiap hari karena banyak persoalan. Nah, Mazmur ini, pasal 3 ini banyak mengatakan bahwa ini Daud itu raja ya. Dia adalah seorang anak Tuhan, dipilihan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Daud. Dan di situ disebutkan banyak penafsir mengatakan Mazmur pasal 3 ini itu terjadi kepada Daud ketika anaknya mengkudeta dia, terjadi kepada Daud karena dosa dia ketika dia menghampiri Batsheba dan dia selingkuh di situ. Saudara, nanti kita akan lihat saudara bahwa konsekuensi dosa itu memang ada terjadi kepada seseorang walaupun dia anak Tuhan, Tuhan memberikan hukuman kepada dia. Tapi di sisi lain, Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap mengasihi. Tuhan menghukum, membiarkan itu terjadi. Ketika saudara menderita, terjadi. Tapi di sisi lain, Tuhan pelihara dan ingin saudara belajar bergantung kepada Dia. Bukan berkata kepada yang lain. Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Langkah pertama yang diambil oleh Daud adalah bercerita kepada orang yang tepat, kepada pribadi yang tepat yang akan menolong dia. Berat sekali saudara, berat sekali. Kita semua besar, kecil, kaya, miskin, semua punya masalah. Benar kan? Saya juga pernah punya masalah dulu. Waktu saya masih remaja, saya putus cinta. Itu berbulan-bulan susah tidur. Cuma gara-gara itu saudara. Seolah-olah semua hilang. Iya kan? Mau makan tidak enak. Mau tidur tidak nyenyak. Masalah itu. Ya kan? Saudara, hubungan seorang terhadap yang lain dalam keluarga, suami tidak mengasihi istri, bahkan istri mungkin selingkuh, suami selingkuh, itu masalah. Apakah Tuhan bisa terlibat membereskan masalah itu? Dan saudara tidak tidur, stres. Atau mungkin dokter memvonis saudara dengan penyakit yang dia mengatakan kami menyerah. Bapak silakan kumpulkan keluarga, bagi-bagi warisan, dan tinggal tunggu. Dan mengatakan kepada anak-anak, biarkanlah papamu makan apa yang dia mau. Stres saudara, pusing. Waktu mertua saya kena cancer cirrhosis itu. Dan kami dapat berita itu, tetapi
dokter bilang, saya mau ngomong sama kalian, tapi tidak ngomong sama mertua saya, dia takut dia down. Memang orang kena vonis itu walaupun kita punya kekuatan, kita mengatakan Tuhan adalah Allah kita bisa down. Saudara mungkin down karena bertahun-tahun, berbulan-bulan saudara tidak dapat pekerjaan. Ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Saudara mungkin down karena banyak tagihan, banyak hutang. Mungkin down karena dikejar-kejar oleh debt collector. Bisa saja itu terjadi. Nah, saya tidak tahu. Saya bisa menjabarkan, melis semua persoalan-persoalan kita dan itu semua membuat kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nah, ini terjadi kepada Daud. Dia tidak bisa dia punya persoalan dan dia berikan itu kepada Tuhan. Tapi coba lihat sekarang. Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Coba lihat ini, orang lain ketika melihat persoalan Daud, Tuhan tidak akan menolong engkau. Stres kan? Sudah saya masalah, orang lain bilang Tuhan tidak akan menolong Simei. Sekarang kerajaanmu akan diambil alih oleh suku Benyamin. Tuhan tidak akan menolong. Intimidasi itu ada ketika kita berada dalam persoalan. Kita stres karena masalah kita. Ada orang-orang di sekitar kita, mungkin kamu punya dosa. Kalau kamu nggak bereskan itu, Tuhan tidak akan pernah menolong engkau. Intimidasi itu ada. Intimidasi itu ada. Dan kau tidak akan bisa keluar dari persoalan. Jadi kayak seperti lagu itu. Terlambat sudah, tidak ada jalan keluar dari setiap persoalan kita. Setiap orang bilang, dan kita stres. Kita stres. Apa yang Daud lakukan? Dia cerita kepada Tuhan. Hal yang paling utama, saudara harus cerita kepada Tuhan. Lihat saudara, ayat 4. Ini yang sungguh luar biasa. Ayat 4 disebutkan di situ. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini seperti begini, ketika saudara datang ke rumah sakit dan didiagnosa menghadapi penyakit tertentu dan dokter mengatakan kami sudah coba obat ini, kami sudah melakukan segala sesuatu dan tim kami mengatakan kami tidak sanggup lagi. Sudah tidak ada jalan keluar. Kemudian dokter bilang, tetapi dia diam. Saudara kan pasti, tetapi apa dokter? Kata tetapi rupanya membuat kita sadar ada celah di situ untuk seluruh persoalan hidup kita. Tetapi dia mengatakan ini semua tidak ada solusinya. Orang bilang begini, ini meninggalkan aku, kerajaanku udah diambil, aku terancam malam ini, mungkin malam ini aku terbunuh, mungkin besok aku terbunuh, aku tidak tahu. Tapi yang jelas semua orang meninggalkan aku dan semua mengatakan tidak ada yang bisa menolong aku. Lalu dia bilang, tetapi ada kontradiksi di situ. Ada satu lagu, saya senang lagu itu cukup panjang. Judulnya But God. Saudara bisa cari itu lagu But God. Jadi dalam lagu itu bercerita tentang ada Goliat yang begitu besar dan tidak semua orang bisa mengalahkan Goliat itu. But God. Kecuali Tuhan. Ada semua persoalan yang saudara alami. Dan semua orang mengatakan tidak bisa diselesaikan. Saudara sudah habis. But God. Tetapi Tuhan bisa tolong. Itulah yang membuat Daud dikuatkan. Oke,
Aku punya sakit dan dokter mengatakan tidak bisa ditolong. Tetapi Tuhan, aku punya Tuhan. Oke, bisnis saudara hancur. Saudara tidak punya penghasilan. Dan saudara memulai lagi akan susah sekali karena semua orang sudah meninggalkan saudara. But God. Oke, saudara mengatakan saudara punya hutang begitu besar dan debt collector sudah mengancam saudara. Saudara tidak bisa melakukan apa-apa karena semua harta sudah dijual untuk membayar hutang tapi tidak pernah lunas. But God, ingat itu, ketika semua jalan buntu, masih ada celah, yaitu Allah sendiri yang bisa menolong. Daud mengatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisaiku yang melindungi aku. Saudara perhatikan, dia itu terancam malam itu. Dia mengungsi ke tempat lain dan orang-orang Absalom sudah mengincar di mana Daud berada. Dan dia tidak mengatakan kepada tentaranya, kamu semua berbaris kelilingi aku. Dia tidak bersandar kepada tentaranya karena dia tahu itu sia-sia. Dia mengatakan, Engkau Tuhan perisaiku. Engkau dapat menolong aku. Masalahnya Daud belum selesai. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, mendengar kata, but God. Tetapi Tuhan, itu membuat dia lega. Lihat saudara, lihat di situ. Dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat 6, aku membaringkan diri, lalu tidur. Masalahnya selesai belum? Belum. Masalahnya belum selesai. Berapa orang di antara kita yang punya persoalan gak bisa tidur? Sebelum masalah selesai. Tapi keyakinan bahwa Allah akan membereskan persoalan itu membuat Daud bisa tidur malam itu dan bangun dengan tubuh yang kuat, segar. Saudara-saudara punya Tuhan yang bisa menolong. Gak peduli. Coba lihat lagi saudara, ini ayat yang ke-8 ini. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku berseru kepada Tuhan, berarti dia berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menjawabnya. Bahkan dia mengatakan, Ia menjawab aku di gunungnya yang kudus. Orang Israel kalau berdoa, mereka pergi ke bait Allah dan mereka berdoa di situ. Tapi dia bilang, di gunung yang kudus ini, dia pergi ke Bukit Zaitun dan dia berdoa di situ, di tempat lain. Dia bisa berdoa di situ dan Tuhan menjawab aku, Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak perlu aku berdoa di bait Allah, karena Allahku, Allah yang maha hadir. Dia hadir bersama dengan aku di setiap persoalan hidupku. Dan dia berseru kepada Tuhan, dia minta supaya Tuhan menolong dia dan dia yakin Tuhan menjawab. Berdoa kepada Tuhan. Minggu ini saya bertemu dengan seorang, dia mengaku orang Kristen saudara, setia kepada Tuhan dan dia punya persoalan. Dia punya persoalan dan dia mengatakan persoalannya gini. Lalu saya mengatakan, kamu sudah datang belum berdoa kepada Tuhan? Dia bilang begini, tetapi persoalannya bukan di Tuhan. Persoalannya ada di pasanganku, di orang tuaku, di anak-anakku. Persoalannya pada diriku sendiri. Dan dia mengatakan, akulah yang mesti melakukan sesuatu, bukan Tuhan. Jadi dia berpikir, ini bukan ranahnya Tuhan.
Kalau yang harus dirubah adalah manusianya, bukan Tuhannya yang harus mengubah manusia itu. Jadi dalam pikiran dia adalah, kalau ingin melakukan sesuatu dan pikiran otak saya, logika saya mengatakan ini orang ini harus berubah dan Tuhan tidak akan sanggup mengubah dia kecuali orang itu mengubah dirinya sendiri. Dan dia menutup segala sesuatu kemungkinan di mana Tuhan bisa bertindak. Sehingga dia mengatakan Tuhan tidak bisa melakukan apapun kecuali orang itu yang melakukan sesuatu. Jadi saudara begini, kadang-kadang kita tidak mau datang kepada Tuhan, kita sudah menutup segala kemungkinan. Karena berdasarkan logika kita ini tidak mampu dan Tuhan pasti tidak bisa. Kenapa tidak datang kepada Tuhan berdoa? Kenapa tidak berdoa? Daud dengan yakin, dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan yang menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dia memberikan kelegaan kepada kita, sudahlah. Serahkan semua kepada Tuhan, sekalipun masalahmu mungkin lama selesainya, tapi paling tidak ada damai sejahtera dalam dirimu. Biarkan Tuhan yang membereskan dirimu terlebih dahulu, sehingga engkau ada kedamaian, bisa tidur, bisa makan dengan nyenyak. Tuhan bisa bereskan itu. Masalahnya belum selesai. Tapi ketika dia berdoa malam itu, ada damai dalam dirinya. Saya tidak tahu saudara, berapa lama saudara hanya bergantung damai sejahteramu kepada keadaanmu, bukan kepada Tuhan. Kenapa kita harus tenang kalau keadaan kita beres? Kenapa kita tidak bergantung kepada Tuhan? Tuhan berikan aku damai sejahtera, berikan aku kelegaan. Daud lega, bisa tidur. Saya harap saudara begitu. Bukannya keluar dari tempat ini masalah saudara beres. Belum tentu. Mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi. Sehingga saudara bisa lega. Dan bersandar terus kepada Tuhan. Tuhan berikan kelegaan. Jadi saudara datang kepada Tuhan, dia berikan kelegaan. Kita lihat ayat berikutnya. Aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Aku gak takut. Saudara ingat Mazmur? Coba saya cari Mazmurnya ya. Mazmur 91. Mazmur 91, kita pernah mempelajari ayat ini. Mazmur 91. Ayat 4 saya bacakan. Saudara buka Alkitab saudara lihat di situ. Mazmur 91. Dengan kepaknya ia menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampal yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah pun tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Walaupun mungkin malam itu Absalom dengan 1000 anak panahnya menembakkan anak panahnya dan mungkin Daud terancam. Tuhan mengatakan, aku tidak akan terkena anak panah itu sedikit pun. Nah, Tuhanlah yang melindungi aku. Kita punya Tuhan yang melindungi kita. So apa yang harus kita takutkan? Sudah bisa curhat kepada dia. Apapun persoalanmu. Tadi saya sebutkan saudara. Mungkin ini ketika Daud
dia melakukan dosa, selingkuh, dan dia mengambil Batsheba, membunuh Uria. Dan Tuhan membiarkan ini terjadi sebagai hukuman. Tapi bukan berarti Allah membiarkan saudara. Enggak peduli betapa besar dosa yang saudara lakukan. Dia tetap melindungi saudara. Karena kasihnya tidak akan pernah lepas dari saudara. Jangan takut untuk ngomong kepada Tuhan terhadap persoalan-persoalan. Kita teruskan. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Walaupun dia lega, malam itu, pagi itu dia bangun, dia lega. Tapi masalahnya belum selesai. Dia bilang kepada Tuhan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau yang memukul semua rahang musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Lihat gini, Tuhan tolong aku selesaikan persoalanku. Saudara bisa ngomong kepada Tuhan, selesaikan Tuhan persoalan. Dan saudara ingat, Daud mengatakan, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Engkau Tuhan masih ingat enggak? Dulu ketika aku berperang, tentaraku sedikit, tentara musuh sangat banyak. Tuhan, Engkau menolong aku. Masih ingat enggak Tuhan? Masih ingat enggak Tuhan? Ketika Goliat yang begitu besar, dan aku begitu kecil. Dia dengan tombaknya, dengan pedangnya yang begitu besar. Aku hanya dengan ketapel. Tapi aku bisa menang. Itu karena Tuhan. Nah kan tahu, karena Tuhan yang sudah menolong aku. Ingat enggak itu Tuhan? Itu berat. Tuhan ingatkan itu. Ingatlah, Engkau sudah pernah menolong aku dengan persoalan-persoalan yang besar. Dan kali ini pun Tuhan mau menolong aku. Saudara ingat, apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup saudara? Saudara pernah bersaksi, saya pernah begini dan Tuhan sudah menolong. Saya pernah begini dan Tuhan menolong. Kalau dulu Tuhan pernah menolongmu, hari ini pun Dia bisa menolong engkau. Amin. Tidurlah nyenyak malam ini saudara. Pulanglah dengan membawa penghiburan dari Tuhan. Bahwa Dia mengasihimu. Dia sangat sayang kepadamu. Enggak peduli seberapa besar dosamu. Pulanglah karena Tuhan sangat mengasihimu. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Dia. Dia ingin semua anak-anaknya datang kepadanya, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Mungkin saja apa yang saudara alami itu karena dosa yang saudara lakukan. Tapi masih bagus saudara, kalau Dia mau menegur saudara. Itu kan ditegur. Masih bagus. Saya ingin mengajak saudara menutup dengan sebuah ayat firman Tuhan. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 56. 1 Korintus 15 ayat 56. Sebab sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang bisa mengalahkan dosa? Dosa upahnya maut. Dan sudah tahu setiap orang yang berdosa pasti akan dihukum di dalam kekekalan. Dan tidak ada orang bisa lepas dari itu. But God. Tetapi Allah. Tapi syukur kepada Allah. Melalui Yesus Kristus Dia bisa membebaskan kita dari dosa kita. Dan kita bisa menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu kalau saudara belum merasa bebas dari dosa, belum merasa bebas dari kesalahan-kesalahan, saudara tidak tahu apakah saudara akan menerima surga atau tidak, syukur kepada Allah, Dia beri kita jalan keluar. Jadi kalau saudara belum terima Yesus, saudara terimalah Dia hari ini. Tantangan saya, pulanglah, tidurlah dengan nyenyak, karena Allah akan membebaskan saudara. Mari kita berdoa.
Silakan berdoa secara pribadi, saudara. Ungkapkan perasaanmu, penderitaan, masalah kepada Tuhan saat ini. Ungkapkan kepada Tuhan. Dia mendengar engkau. Bapa di surga, kami manusia biasa, kami punya banyak kelemahan. Maka ketika kami perlu banyak masalah, kami punya banyak masalah. Kami seringkali takut, gemetar, tawar hati. Tapi kami menerima firman Tuhan hari ini. Sekalipun kami merasa tidak ada jalan keluar. Kami merasa tidak ada solusi. Tapi tidak bagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Apapun yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu pagi hari ini. Mereka menyampaikan kepada Tuhan seluruh persoalan hidup mereka. Berikan kepada mereka kelegaan hari ini. Saat ini berikan solusi kepada mereka sehingga mereka terbebas dari persoalan-persoalan itu. Kami bisa memuji Allah kami, Allah yang luar biasa. Bapa, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. supaya kita boleh menjalani setiap hari
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju